Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing serta teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Allah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sebelumnya, izin perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Jahlia Nur Hamidah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi praktikum tilawah yang berjudul Hukum Nun Mati dan Tanwin serta Makharijul Huruf dalam Ilmu Tajwid. Langsung saja, sebelum memasuki materi, di sini saya akan menyampaikan pendahuluannya terlebih dahulu. Membaca Al-Quran adalah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Muzammil ayat 4, yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, perlahan-lahan dan sesuai kaidah. Artinya, kita tidak boleh membaca Al-Quran sembarangan. Jadi harus dengan aturan yang benar, yaitu melalui tajwid, agar tidak terjadi kesalahan maknanya. Baik, materi yang pertama ada mengenai hukum nun mati dan tanwin. Pengertian hukum nun mati dan tanwin. Nun mati adalah huruf nun yang tidak berharokat atau disukun. Contohnya, min rabbihim. Tanwin adalah dua harokat pada akhir kata fathah, kasroh, atau domah yang menunjukkan nominasi bunyi n dalam pengucapan namun tidak ditulis dengan huruf nun. Contohnya, kitabun zadidun. Jadi ketika nun mati atau tanwin bertemu huruf-huruf tertentu, maka berlaku hukum bacaan yang berbeda. Tujuannya adalah agar bacaan kita lebih indah dan tidak merubah makna ayat. Untuk selanjutnya ada hukum bacaan nun mati dan tanwin. Hukum bacaan nun mati dan tanwin ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada idhar, yang artinya jelas. Izhar adalah membaca nun mati atau tanwin dengan jelas tanpa dengung dan tidak melebur ketika bertemu salah satu dari 6 huruf hakiki, yaitu melalui tenggorokan, yaitu 6 huruf izhar yaitu hamzah, ha, ain, ha, bin, dan ho. Contohnya itu ada minhum dan alaihim alimun hakim. Yang kedua ada idgham. Idgham artinya yaitu meleburkan bacaan nun mati atau tanwin ke huruf setelahnya, sehingga huruf nun atau tanwin tidak terdengar jelas. Idgham ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama idgham bigunah, dan kedua ada idgham bila gunah. Idgham bila gunah ini dibacanya dengan dengung. Idgham bigunah ini dibaca dengung jika bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan wawu. Contohnya itu ada mim, ma, li, dan may yaqulu. Idgham bigunah yaitu dibacanya tanpa dengung, yaitu jika bertemu dengan huruf lam dan ro. Contohnya itu min rabbihim huddal lil muttaqin. Catatannya, idgham hanya terjadi antara dua kata, bukan dalam satu kalimat. Yang ketiga ada iklab. Iklab artinya itu mengganti, yaitu mengganti bunyi nun mati atau tanwin menjadi mim, yang disertai dengan dengung jika bertemu dengan huruf ba. Contohnya itu mim ba'di sami'un basyir. Baik, untuk yang terakhir ada ihfa, yaitu samar, yaitu artinya membaca nun mati atau tanwin secara samar disertai dengung jika bertemu salah satu dari 15 huruf ihfa berikut. Contohnya itu min tahtiha. Baik, untuk materi selanjutnya ada makharijul huruf. Yang pertama ada pengertian makharijul huruf. Makharijul huruf berasal dari kata mahraj yang berarti tempat keluar, dan huruf yang berarti huruf-huruf. Jadi makharijul huruf ini adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah dari mulut atau tenggorokan saat diucapkan.
Memahami makharijul huruf sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pengucapan huruf, tidak tertukar antara satu huruf dengan huruf yang lainnya, huruf yang hampir mirip, serta membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Jumlah dan pembagian makharijul huruf. Para ulama tajwid menyebutkan bahwa makharijul huruf ini terbagi menjadi 17 dan terbagi menjadi 5 bagian utama, yaitu yang pertama ada al-zauq, yaitu rongga mulut. Hurufnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada alif, waw, dan ya. Cara keluar al-zauq ini yaitu dari rongga mulut dan tenggorokan. Ini adalah huruf-huruf mad yang panjang. Yang kedua ada al-halq, yaitu yang dari tenggorokan. Yang al-halq ini terdiri dari 3 makhraj. Yang pertama ada akhir tenggorokan, tengah tenggorokan, dan pangkal tenggorokan. Akhir tenggorokan ini ada hamzah dan ha. Tengah tenggorokan ada ain dan ha tebal, dan pangkal tenggorokan ada ghin dan ho. Yang ketiga ada al-lisan, yaitu dari lidah, yaitu tempat keluarnya paling banyak huruf, yaitu sekitar 10 makhraj untuk 18 huruf, yaitu ujung lidah dan langit-langit depan, yaitu huruf nun, dari ujung lidah dan gusi atas, yaitu huruf lam. Ujung lidah dan gigi atas, yaitu huruf ro, tengah lidah dan langit-langit, yaitu huruf lim, huruf zim, shin, dan ya. Dari sisi lidah dan geraham, yaitu huruf dod, dari ujung lidah dan gigi depan, yaitu huruf to, dal, dan ta. Dari ujung lidah dekat gigi depan, yaitu huruf sod, za, dan sin. Dari ujung lidah sangat dekat dengan ujung gigi, yaitu huruf za, zat, dan sya. Dari pangkal lidah dan langit-langit, yaitu huruf kof dan kaf. Yang keempat ada asyafatain, yaitu dari 2 bibir, yaitu pertemuan 2 bibir, yaitu huruf ba, dari bibir atas menyentuh gigi bawah, yaitu huruf fa, dan waw dan mim juga keluar dari bibir, dan yang terakhir ada al-haisyun, yaitu dari rongga hidung. Hurufnya itu berbunyi dengung, yaitu gunah dari nun dan mim, syaat bertasydid atau dibaca dengan dengung. Baik, untuk yang terakhir ada kesimpulan. Hukum non mati dan tanwin serta makharijul huruf adalah 2 hal penting dalam ilmu tajwid agar kita bisa membaca Al-Quran dengan benar. Hukum non mati dan tanwin terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada idgham, itu jelas, idgham, dileburkan, ikhfad diganti jadi mim, dan ikhfa dibacanya samar. Hukum ini tergantung pada huruf yang datang setelah non mati atau tanwin. Makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf saat diucapkan. Makharijul huruf ini ada 17 makhraj yang berasal dari mulut, tenggorokan, lidah, bibir, dan hidung. Memahami makharijul huruf ini penting agar kita tidak salah sebut huruf. Kesimpulannya, dengan kita memahami keduanya, kita bisa membaca Al-Quran dengan benar, jelas, dan sesuai aturan. Hal ini juga membantu kita untuk menjaga makna ayat-ayat Al-Quran dan mendapatkan pahala dari Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan pena dan apa yang mereka tulis, nun, wal qalam, wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.